Rekan setia, selamat bersua lagi bersama saya Purkon Hidayat dalam acara Panorama Hazana yang menghubungkan antara Iran dengan kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia. Kali ini kita akan membahas isu bersama yang juga menjadi kepentingan dari bangsa Indonesia, dari rakyat hingga pemerintahnya maupun bangsa Iran dan pemerintahnya, yaitu tentang Palestina. Isu ini bukan hanya isu Indonesia dan Iran, tapi juga isu dunia Islam. Telah hadir bersama kita Sekjen Free Palestine Network, Bang Furqon AMC ya? Iya, Furqonnya pakai F. Iya, ya ini AMC ini apa ini? Nah, AMC ini kalau kata Bang Helmi Yahya saat ngundang saya di podcast, dia bilang AMC itu aku makin cinta. Okay. Enggak, AMC sebenarnya adalah nama kependekan dari nama panjang Furqon Amini M. Chan. Ya, sama berarti nama kita ya? Sama, Furqon ya? cuman pakai F. Iya, saya pakai P. Iya. Oke. Beda, ini di situ. Ya, tentang Free Palestine Network ini sudah berapa kota ini? Free Palestine Network saat ini sudah ada lebih dari 80 kota. Sudah menyelenggarakan 7 angkatan pelatihan tingkat dasar yang kita sebut dengan workshop FPN, yang mana itu tujuannya adalah mengajarkan publik memahami Palestina secara ilmiah. Jadi banyak orang kan melihat Palestina ini hanya karena sentimen. Betul. Sentimen emosi, sentimen mungkin kesamaan agama dan lain-lain, sehingga kemudian gagal mengidentifikasi persoalan substansi dari Palestina. Nah, di workshop FPN itu semua diajarkan, Betul. ya, secara metodologis selama 8 hari, 8 sesi. Kita bagi satu sesi 1 hari, satu sesi 3 jam. Isinya apa ini tentang? Pertama tentang analisis terkait sejarah Palestina dari masa ke masa, dari awal. Tentu sejarah modern Palestina ya. Betul. Nah, ketika mulai didatangi oleh Zionis Israel. Kemudian sejarah Palestina kontemporer pasca badai Al-Aqsa, 7 Oktober 2023. Betul. Kemudian kita bicara soal front perlawanan Palestina dari masa ke masa. Ada berbagai macam front yang dibangun. Iya. Kalau di kawasan di Asia Barat atau Timur Tengah kan ada front militer. Betul. Ya, yang dipelopori mungkin oleh teman-teman Palestina, ada Hamas, PIJ, PLF, Betul. dan lain-lain. Kemudian ada bantuan dari sokongan dari Yaman, Iran, kemudian Irak dan lain-lain. Tapi bagi kita yang di Asia Tenggara, kita kan tidak ada di domain militer. Betul. Ya, sebagai masyarakat sipil, apa yang bisa kita lakukan? Kita bangun front lain, yaitu ada front legal, ya, di mana kita melihat Palestina secara lebih substantif, secara ilmiah, bagaimana keyakinan-keyakinan akademis kita pertaruhkan di situ untuk membongkar situasi di Palestina. Kemudian ada front opini publik, Betul. ya, kemudian ada front pressure group, ya, dengan demonstrasi dan lain-lain, ya. Kemudian ada ya, pembangunan gerakan yang jauh lebih terpimpin, terorganisir dan berlipat ganda pada intinya, sehingga kita bisa berpijak secara ilmiah, membangun kesadaran ilmiah dan kemudian membangun pergerakan yang ilmiah. Ya, jadi core-nya adalah pergerakan ilmiah Ya, berbasis masyarakat. Iya, pergerakan ilmiah berbasis masyarakat dengan front-front tadi. Front legal, satu lagi adalah front lobby. Ya, lobby ini ada lobby, mediasi, kolaborasi, tentu melibatkan government, melibatkan legislatif dan lain-lain. Ya, termasuk jaringan-jaringan lainnya. Jadi ada front lobby, front legal, front opini publik, dan front pressure group. Ya, front pressure group ini termasuk gerakan boykot, boykot, blockout dan lain-lain. Nah, kalau yang front militer kan pejuang-pejuang di kawasan. Betul. Ya, kalau di Asia Tenggara kita tentu tidak dalam koridor militer meresponnya. Nah, ada beberapa pandangan yang miring melihat bahwa gerakan Palestina ini adalah gerakan sektarian atau itu hanya lingkup umat Islam saja. Bagaimana Abang melihatnya ini? Nah, hari ini justru sebaliknya. Ketika gelombang pasang dari solidaritas untuk Palestina ini terjadi di seluruh dunia, dan itu dimotori mayoritas oleh non-Muslim, pemuda-pemuda Katolik, ya, Kristen, bahkan termasuk pemuda-pemuda Yahudi sekalipun di Amerika, di Eropa, jadi motor solidaritas untuk Palestina. Itu bukti
Palestina ini bukan isu sektarian agama. Ini menarik ini. Iya. Isu sektarian agama. Justru ini isu yang menyadarkan kita semua adalah satu warga dunia sebagai manusia. Betul. Ya, di mana hari ini apapun agamanya, dari latar belakang manapun datangnya, bangsanya, kelompoknya, semua dipersatukan dalam satu semangat kemanusiaan, pembelaan terhadap kaum yang tertindas, kaum mustad'afin, yaitu Palestina. Jadi isunya satu ya, kemanusiaan. Satu, kemanusiaan. Nah, dan ini tidak hanya sebenarnya di Palestina, tersambung juga dengan semangat kaum tertindas di Venezuela, di Bolivia, ya di Afrika, ya terutama dulu sudah dimotori juga oleh Indonesia dengan Konferensi Asia Afrika tahun 55, ya, di mana membangun semangat solidaritas bangsa-bangsa jajahan, yang akhirnya pasca Konferensi Asia Afrika tahun 55, akhirnya 40 negara lebih merdeka. Satu-satunya bangsa yang belum merdeka, yang hadir pada konferensi itu, yaitu Palestina. Ya. Karena itu kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah kita semua. Jadi ini nyambung ya dengan Global South ya, Banu Spirit ini. Iya. Ya karena itu, jadi isu Palestina ini sebenarnya dia sangat historis ya, menyambung semangat perlawanan dari semua bangsa-bangsa terjajah ya, yang selama ratusan tahun telah dieksploitasi oleh kolonialisme dan imperialisme. Jadi sesungguhnya Kang Purkon, Palestina itu adalah puncak atau senjakala dari imperialisme. Jadi ini adalah panorama itu ya, cakrawala akhir yang akan kita lihat dalam sejarah, di mana imperialisme itu akan berakhir ketika Palestina merdeka. Ya, dalam arti kata apa? Palestina sesungguhnya menjadi front, ya, front terdepan anti kolonialisme dan imperialisme yang terbentang dari Afrika, Asia sampai Amerika Latin. Dan Israel sesungguhnya adalah benteng terakhir dari kolonialisme dan imperialisme. Memang sejak dari awal, Kang Purkon, sejak dari awal berdirinya di Kongres Zionis pertama, Theodor Herzl, bapaknya Israel, aneh tuh, dia seorang ateis gitu ya, tapi kemudian menggunakan narasi agama untuk kemudian sebagai klaim untuk mengambil alih wilayah. Dia menyatakan bahwa pendirian negara Israel ini sesungguhnya adalah demi bentengnya kolonialisme dan imperialisme di Asia Barat, di Timur Tengah. Jadi kolonialisme yang menggunakan bungkus agama. Iya, menggunakan bungkus agama, melakukan settler colonialism, melakukan praktek kolonialisme pemukim yang dulu berhasil dilakukan oleh Inggris ketika mengambil alih wilayah Australia. Ya. Jadi wilayah Australia yang tadinya bangsanya di sana bangsa aborigin, diambil alih wilayahnya, dieksploitasi bahan bakunya, tapi kemudian penduduknya juga dipinggirkan dengan cara politik segregasi sosial. Anak-anak aborigin diambil, dipaksa, didoktrin dengan doktrin nilai-nilai baru, dipisahkan dari orang tua, sehingga kemudian bangsa aborigin kehilangan identitasnya, dan kemudian secara demografi diambil alih oleh bangsa Anglo-Saxon yang dikirim oleh Inggris ke Australia. Nah, keberhasilan Inggris mengambil alih wilayah Australia ini persis sama dengan dia berhasil ketika mengambil alih wilayah Amerika dari bangsa Indian. Ya, dan kemudian mengambil alih juga Kanada dari bangsa aborigинnya Kanada. Nah, 3 kali keberhasilan melakukan praktek kolonialisme pemukim ini mau diulangi kembali di tanah Palestina. Nah, jadi tanah Palestina itu ingin melakukan Inggris waktu itu, karena waktu itu Inggris masih menjadi sektor yang memimpin imperialisme. Kalau sekarang kan sektor yang memimpinnya Amerika. Nah, kalau dulu Inggris. Jadi ketika pasca Perang Dunia Pertama, Turki Ottoman takluk, wilayah itu dibagi, dan kemudian tanah Palestina itu dijanjikan oleh mereka kepada bangsa Yahudi yang kebetulan di Eropa mengalami diskriminasi antisemitisme. Jadi selain untuk mengatasi antisemit di Eropa, dia gunakan momentum itu untuk kemudian mempraktekkan settler colonialism. Mereka ekspor semua orang-orang Yahudi di Eropa dan berbagai wilayah lain ke tanah Palestina. Maka prosesnya setelah itu mulailah terjadi pembangunan milisi Zionisme dan lain-lain. Kemudian terjadi gesekan dengan masyarakat Palestina. Puncaknya masyarakat Palestina diusir di peristiwa Nakba. Ya, di Nakba tahun 748 ya. Nah, pasca tersebut ya, itu kan pasca Perang Dunia Kedua. Nah, Inggris bangkrut karena sudah capek perang. Akhirnya sektor yang memimpin imperialisme itu bertukar dari Inggris ke Amerika. Yang tadinya Liga Bangsa-Bangsa
kemudian berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Amerika. Nah, Amerika tadinya terjadi dilema atau perbedaan sikap antara Pentagon dengan Kementerian Luar Negeri. Yeah. Tadinya Kementerian Luar Negeri Amerika agak-agak risih mengelola isu ini karena pasti akan dampaknya terhadap pengungsi dan lain-lain banyak. Karena peristiwa Nakba ya, 750.000 warga Palestina terusir. Nah, tapi Pentagon melihat Palestina ini jika digunakan untuk mendukung Israel mendirikan negara, mungkin Amerika melihat, terutama Pentagon melihat ini akan bisa jadi pangkalan militer mereka di masa depan. Nah, jadi politik Pentagon ini yang kemudian mewarnai sepenuhnya politik luar negeri dari Amerika. Jadi ini mungkin menegaskan kembali pernyataan Fanon ya. Juga kita tentu sudah tahu juga bahwa kolonialisme itu hanya berganti wajah saja. Iya, berganti wajah, berganti pemain. Ya. Tadinya strikernya Inggris, sekarang strikernya Amerika. Amerika Serikat. Nah, kira-kira gitu. Sama-sama imperialisme. Nah, tapi imperialisme ini sedang menuju kebangkrutannya. Ya. Nah, kita bisa lihat dalam banyak hal. Di internalnya mereka juga terjadi kontradiksi. Ya, Bang, kita ke penonton kita, ke Oke. pemirsa kita juga mungkin kita menyapa pemirsa kita juga bagaimana pandangannya terkait ini dan tentu banyak yang kita bisa diskusikan Iya. sebetulnya. Tapi lagi-lagi waktu membatasi kita. Oke, siap. Nah, Bang, ada pernyataan terakhir yang mungkin mau disampaikan terkait dari perjuangan Palestina ini terutama di Indonesia. Apa sebetulnya yang substansial? Gini, yang substansi gini. Kolonialisme dan imperialisme itu selalu prakteknya adalah pecah belah. Ya, praktek pecah belah itu jurus pamungkas kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme. Seperti yang juga dilakukan oleh Zionisme ini. Praktek pecah belah itu dalam bentuk apa? Contoh, mereka adu yang Islam, Sunni dan Syiah. Yeah. Mereka adu di daerah India dan Pakistan, yaitu antara Hindu dan Islam. Mereka adu kalau di Indonesia dulu antara kelompok agamawan dan kelompok bangsa. Jadi selalu jika ada dikotomi, itu adalah menjadi ruang yang kemudian bisa dieksploitasi oleh Amerika dan sekutu-sekutunya untuk mengadu domba banyak bangsa-bangsa selatan. Kang Furqon, perlu diketahui oleh pemirsa bahwa Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua sudah membunuh 20 juta orang. 20 juta orang. Lebih. Di seluruh dunia, di 37 negara di berbagai belahan dunia. Yeah. Dan totalnya ada 20 juta orang. Salah satunya di Indonesia tahun 65. 3 juta orang dibunuh dengan alasan tuduhan PKI. Jadi kalau ini skenario CIA juga ya? Skenario CIA. Persis seperti yang terjadi di Irak, di Suriah. Ya, ketika di Suriah dia pakai isu Sunni Syiah, ketika di tahun 65 di Indonesia dia pakai isu PKI, ya, anti agama, padahal enggak gitu ya, belum tentu gitu ya, misalkan banyak orang dibunuh tanpa pengadilan kan? Yeah. Ya, nah jadi itu semua skema yang sama yang selalu diulang-ulang di berbagai negara. Nah, politik kolonialisme dan imperialisme itu memecah belah. Maka cara melawannya adalah persatuan perjuangan. Mutlak. Dan ini isu Palestina juga adalah isu yang menyatukan Iya, semua. iya. Pada Palestina kita menemukan momentum persatuan perjuangan semesta. Tidak hanya umat Islam saja, tapi seluruh manusia. Tidak hanya di Timur Tengah saja, tapi di seluruh belahan dunia. Jadi semua dipersatukan dengan semangat yang sama untuk menghadapi dominasi kolonialisme dan imperialisme. Oke. Terakhir Bang, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa kita. Silakan. Nah, kepada seluruh pemirsa, saya kira mulai saat ini lampaui semua asobiah, lampaui semua perbedaan, ya, apapun bentuk perbedaan itu, lampaui. Nah, temukanlah yang paling hakiki, yaitu bahwa kita sesungguhnya dipersatukan sebagai satu ras yang bernama manusia. Nah, pada Palestina ini kita sedang menjadi santri. Jadi Palestina ini madrasah nih Kang, ya, pesantren nih sebenarnya. Isu Palestina ini pesantren, kita jadi santri. Santri untuk kembali menemukan kemanusiaan kita. Kembali menemukan persaudaraan kita, yang menemukan semangat persatuan perjuangan. Dan dalam semangat itulah kemudian kita bisa berhadap-hadap melawan musuh sejati, yaitu Zionisme, kolonialisme, dan imperialisme. Tanpa persatuan perjuangan, maka kolonialisme, imperialisme yang hari ini wajahnya dalam bentuk Zionisme yang begitu vulgar, ya tidak akan bisa kita lawan kalau kita tidak bersatu. Terima kasih penjelasan yang menarik sekali
Pemirsa, demikian tadi diskusi kita dengan Bang Furqon AMC ya. Iya. Ada AMC-nya itu. Ada AMC-nya. Menarik sebetulnya, banyak yang kita bisa diskusikan, tetapi waktu membatasi kita. Sampai ketemu lagi dengan Panorama Hazanah bagian selanjutnya yang jauh lebih menarik lagi. Sampai jumpa lagi.